Semangat pagi mahasiswa semuanya. Iya, mohon maaf pertemuan pertama ini saya tidak langsung tatap maya dengan kalian, tetapi melalui video, karena pada saat jam yang sama ini saya sedang mengikuti diklat. Jadi materi saya buat dalam bentuk video. Ya, baik, selamat datang di kelas mata kuliah hubungan industrial, begitu ya. Baik, sebelum saya memulai di pengantar ini ya dengan menyampaikan RPS dan lain sebagainya, saya ingin menegaskan kepada kalian semua bahwa mata kuliah hubungan industrial ini memang mata kuliah pilihan, tetapi menjadi penting bagi kalian yang saat ini sedang mengambil konsentrasi misalkan family business begitu. Pak, apakah ada hubungannya Pak, mata kuliah ini dengan family business? Bukankah hubungan industrial itu bicara perihal perusahaan besar begitu ya, bukan perusahaan kecil seperti family business ya. Oke, baik, saya ingin yakinkan bahwa tetap penting ya. Kenapa? Bagaimanapun juga entah itu di perusahaan besar maupun family business, tentunya kalian melibatkan banyak orang ya, melibatkan sumber daya manusia. Nah, letak pentingnya di sini. Ketika kalian mengurusi sumber daya manusia, mengurusi manusia, maka mata kuliah ini menjadi sangat relevan untuk kalian, ya. Oke, baik. Juga termasuk kalian misalkan yang mengambil konsentrasi manajemen inovasi misalkan, ya. Di situ kamu juga bicara akan bertemu juga dengan yang namanya sumber daya manusia, ya. Manusia di dalam bisnismu tidak mungkin kamu tidak melibatkan manusia, maka pentingnya ada di sini, begitu ya. Hubungannya ada di sini. Oke, baik, mahasiswa semuanya, seperti biasanya di awal perkuliahan saya belum akan menyampaikan materi, tetapi saya akan menyampaikan dulu mengenai RPS ya. Ini RPS-nya ya, mata kuliah hubungan industrial, kodenya adalah EMN 163 ya, rumpun mata kuliah umum begitu ya. Pengembang RPS-nya adalah saya, koordinatornya saya sendiri ya, direvisi pada tanggal 22 Agustus tahun 2021 ya. Oke, baik, ini capaian pembelajaran, silakan kalian baca karena teksnya ini akan saya kirimkan ke kalian ya. Oke, baik, ini mengenai RPS ya. Buku-bukunya ada banyak sekali. Buku utama adalah perilaku organisasi, itu ada di situ ya, pengantar hukum, perburuan dan seterusnya, undang-undang ya, karena hubungan industrial ini bicara soal relasi karyawan dengan pemilik perusahaan gitu ya. Nah, ini ada banyak aspek hukumnya ya. Maka referensinya banyak dari buku-buku tentang hukum gitu ya. Oke, pertemuan pertama ini hanya pengantar, jadi saya belum memberikan materi, saya hanya bicara soal RPS, timeline, dan penilaian, ya. Kemudian pembagian kelompok dan penugasan, ya. Semuanya tertuang dalam lembaran ini, RPS ini. Ya, jadi ini pertemuan pertama tanggal 23 Agustus, itu pengantar saja. Pertemuan kedua minggu depan itu sudah masuk pada materi bab 1 yaitu hubungan industrial di Indonesia ya, bicara soal sejarah, definisi dan seterusnya. Pertemuan ketiga itu bicara bab 2 konflik dan jenis perselisihan hubungan industrial. Seperti apa sih bentuk-bentuk konflik dalam sebuah industri itu, dalam sebuah bisnis itu ya. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat yaitu bab 3 bicara soal norma dalam hubungan industrial. Ini bicara soal peraturan perusahaan, ya, soal dokumen KKB, perjanjian kerja, dan seterusnya. Pertemuan keempat bicara soal serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan komposisinya. Kalau di pertemuan 1-4, bab 1-3 itu adalah presentasi, diskusi, dan penugasan oleh dosen, maka pertemuan kelima ini presentasi oleh kelompok 1 dan 2. Artinya apa? Kalau di bab 1-3 itu materi dari saya yang memberikan kepada kalian.
ya saya presentasi, kemudian mengajak diskusi dan memberikan tugas. Di pertemuan yang kelima, ya tentang bab 4 ini, materinya ya dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2. Ya. Jadi artinya apa? Kalian harus mencari bahan dulu, membuatnya jadi PPT dan kamu presentasikan ke teman-teman. Nanti tugas saya sebagai dosen adalah mengevaluasi, meluruskan apa yang salah, melengkapi apa yang kurang. Ya. Jadi artinya di sini kamu tidak pasif hanya mendengarkan saja dari saya materi-materinya, tetapi kamu proaktif mencari dulu materinya, mencoba mempresentasikan, begitu ya. Nah, nanti ketika ada yang kurang akan saya lengkapi, ketika ada yang menyesatkan atau salah, nanti akan saya benarkan atau perbaiki, begitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kelompok 1, 2 siapa, 3 siapa. Tetapi ini butuh kalian lihat, pertemuan kelima, berarti 5 minggu lagi, itu presentasi. Masih ada waktu untuk menyiapkan bagi kelompok 1 dan 2. Kemudian pertemuan ke-6, itu bicara kuis besar 2. Ya, materinya adalah bab 1 sampai 4, ya. Project mengumpulkan tugas, ya. Pertemuan ke-7, bab 5, pemogokan atau logout, ya, dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4. Materi bab 6 adalah status hubungan kerja, dipresentasikan oleh kelompok 5 dan 6. Kemudian bab 7, ya, bicara tentang ketentuan jam kerja dan lembur, itu dipresentasikan oleh kelompok 7 dan 8. Ada kuis besar 3 di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 itu materi ketentuan libur dan cuti. Ya, oke. Nah, ini kelompok ini ya, presentasi ini kelompok 9 dan 10. Ya, saya lupa nulis. Kelompok 9 dan 10. Ya. Kemudian pertemuan ke-12 bab 9 ini adalah presentasi oleh kelompok 11 ya, karena saya bagi kelas ini menjadi 11 kelompok ya. Oke. Nah, ini pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 materi terakhir nanti saya yang membawakan ya soal PHK. Terus ada kuis besar 4 ya. Kemudian pertemuan ke-15 review perkuliahan kuis besar ya. Kemudian UAS, UASnya mandiri ya. Nah, UASnya mandiri. Jadi untuk nilai kelompok itu awalnya kuis besar 1 yang presentasi, kuis besar 2, 3, 4 itu pribadi, UASnya juga pribadi ya. Oke, ini ya. Nah, dokumen ini akan saya sertakan ya soal RPS ini, nanti bisa dibaca sendiri dan diingat. Jadi ada 10 materi yang akan saya berikan di dalam perkuliahan hubungan industrial. Ya, oke. Nanti kalau dalam proses belajar mengajar ada persoalan, boleh kalian kontak saya di nomor 081 705 0-nya 4 kali 9. Ya, saya ulang 081 705 0-nya 4 kali 9. Oke, kemudian untuk kelompok. Nah, ini daftar kelompok. Ya, saya bagi menjadi 11 kelompok ya. Oke, ini kelompok 1 saya urut nomor 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 8 ya. Nah, temanya bab 4, kelompok 3 nomor 9 sampai dengan 12, kelompok 4 12 sampai dengan 16 ya. Ini sudah ada nama-namanya, juga babnya ya. Oke, Pak, bukunya dari mana nih, Pak? Hubungan industrial ada bukunya sendiri. Banyak sekali. Silahkan bisa cari ya, googling bisa, beli di Togamas juga ada ya. Saya pakai buku-buku yang saya beli dari Togamas. Pak, butuh beli bukunya enggak begitu ya? Silahkan ya, saya tidak mewajibkan. Kalau Anda merasa butuh punya pegangan sendiri, boleh silahkan. Kalau mau soft copy-nya juga di internet banyak sekali ya tentang hubungan industrial. Oke, baik mahasiswa, itu saja materi saya di pertemuan pertama ini ya. Sebagai bukti kalian sudah melihat video ini dan join juga di kelas ini,
Maka saya minta silahkan kalian menuliskan ya di MS Team ya, di MS Team ya. Silahkan kalian tulis terakhir hari ini jam 5 sore menjawab pertanyaan ini ya. Apa pentingnya materi hubungan industrial untuk masa depan kamu ya? Apa pentingnya materi hubungan industrial ini untuk masa depan kamu? Misalkan tadi saya sudah ngasih kisi-kisi yang kamu konsentrasi family business, ingin meneruskan bisnis keluarga, pentingnya ada di mana sih materi hubungan industrial ini? Ya, oke ya, pertanyaannya sederhana, jawabannya sederhana, silahkan ketik di MS Team ya, di kolom komentar MS Team ya. Itu nanti sebagai bukti presensi terakhir jam 5 sore. Oke, terima kasih mahasiswa semuanya. Sehat selalu dan terima kasih.